salawat dan doa. Penutup salawat dan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu sekalian, adik-adik sekalian, para hakim saraf, imam masjid, orang tua-tua saya yang sempat hadir di sini, saya ucapkan selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tidak kedengaran. Isra wal Mi'raj adalah hari penghormatan kepada pahlawan besar Islam. Umat Islam diharuskan untuk mengenang perjuangan para pahlawannya. Karena mengenang jasa para pahlawan itu adalah merupakan pendidikan sejarah bagi generasi di sepanjang waktu. Jadi kalau ada orang yang membid'ahkan kegiatan-kegiatan Isra wal Mi'raj, hari pahlawan, itu adalah tindakan yang hendak menghapus sejarah perjuangan para pahlawan di masa lalu. Kita tidak perlu menunggu ada hadis, ada ayat yang menjelaskan tentang pentingnya memperingati hari besar Islam. Akallah yang memberikan dalil tentang pentingnya memperingati hari-hari besar Islam, memperingati perjuangan para pahlawan, terutama perjuangan para pahlawan Islam, dan yang di atas segalanya adalah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mengapa kita harus menghormati perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi? Karena Al-Quran memerintahkan kita, in kuntum tuhibbun Allah, jika kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, kata Rasul. Rasul diperintahkan Allah beritahu seluruh masyarakat, beritahu seluruh umat, in kuntum, bila mana kalian tuhibbun Allah, mencintai Allah, fattabi'uni yuhibbukumullah, ikuti aku, kata Rasulullah, ikut saya, kata Rasulullah, yuhibbukumullah, maka Allah otomatis cinta kepada kalian. Tidak ada jalan lain mencintai Allah tanpa mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Olehnya itu, mempertahankan budaya Isra Mi'raj, budaya Maulid Nabi, budaya nuzul Quran, dan hari-hari besar Islam yang lain, hari-hari pahlawan, itu penting dalam rangka mendidik generasi kita tentang sejarah perjuangan umat manusia, terutama perjuangan para nabi dan rasul. Hadirin jamaah Isra wal Mi'raj yang dirahmati Allah. Ketika kita berbicara tentang Isra wal Mi'raj, maka dalil atau sumber informasi utama yang akan ada sepanjang waktu adalah adanya Al-Quran. Al-Quranlah yang berikan informasi tentang peristiwa Isra wal Mi'raj. Di mana letak ayat tentang Isra wal Mi'raj? Itu di ayat yang tadi adik-adik kita baca. Ayat 1 surat Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya
di malam hari. Asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram, dari Masjid Al-Haram yang ada di kota Bakkah, yang sekarang kita sebut kota Makkah. Al-Quran menyebut itu kota Bakkah. Bakkah itu artinya tangisan, tempat menangisnya Nabi Adam dan para nabi-nabi yang lain, termasuk Nabi Ibrahim dan termasuk Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram, dari Masjidil Al-Haram di Makkah, ilal Masjidil Aqsa, ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Jadi Masjid Al-Aqsa di Palestina itu adalah Masjidil Haram yang ketiga. Jadi Masjidil Haram yang pertama Masjidil Haram yang di Mekah, yang kedua Masjid Haram yang ada di Medina, yang ketiga Masjidil Haram yang ada di Palestina. Itu Masjidil Haram. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan itu perjalanan di permukaan bumi. Dari Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa itu adalah perjalanan di permukaan bumi. Setelah dari Masjidil Aqsa di Palestina, setelah Rasul melaksanakan salat bersama para anbiya seluruhnya. Jadi Rasul berjumpa dengan para nabi di Masjidil Aqsa dan dia sebagai imam salat, karena beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, tuannya para nabi dan seluruh utusan Allah. Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Setelah melaksanakan salat bersama, berjamaah bersama para anbiya wal mursalin, Nabiullah Muhammad berangkat bersama malaikat Jibril melakukan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Mi'raj adalah meninggalkan bumi menuju alam yang gaib. Menuju alam yang gaib. Ada mengatakan itu di langit yang ketujuh, di mana wallahu a'lam, karena langit itu definisinya luas. Langit dalam definisi kita adalah sesuatu yang di atas. Bumi ini bundar, melingkar itu langit. Kita di tengah, yang melekat di tanah itu kita berada di bumi. Berarti di luar bola bumi itu semua namanya langit. Langit dalam definisi kita adalah sesuatu yang di atas. Sementara bumi ini bulat, berarti ada yang di bawah. Al-Quran memberikan pemahaman berdasarkan kadar pemahaman manusia. Tapi perjalanan itu saya katakan hari ini adalah perjalanan gaib. Itu yang pasti. Perjalanan gaib. Apa itu gaib? Gaib adalah sesuatu yang kita tidak bisa capai dengan mata, telinga, dan panca indera yang lain. Itu hal yang gaib. Gaib juga adalah semua peristiwa yang akan datang dan peristiwa yang telah lalu, karena tidak dijangkau oleh pandangan mata kita. Itu gaib. Apakah gaib itu bukan hal yang fisik? Gaib adalah hal yang fisik. Gaib adalah hal yang bisa dijangkau oleh ilmu fisik. Fisik, gaib itu fisik. Tapi belum menjadi fisik karena kita belum mencapai tempat itu. Ketika kita mencapai, maka dia menjadi fisik. Hadirin sekalian dirahmati Allah. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Kedua tempat itu Allah memberikan berkah. Seluruh areal Masjidil Haram sampai di Masjidil Aqsa, lintasan perjalanan baginda Rasulullah seluruhnya itu adalah barakna haulahu, kami berkati di sekelilingnya. Apa tujuan perjalanan itu? Di dalam surat Al-Isra sendiri menjelaskan bahwa perjalanan itu adalah linuriyahu min ayatina, untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Itu tujuan dari Isra wal Mi'raj yang tertulis di dalam surat Al-Isra ayat 1. Untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah jelaskan lebih lanjut di dalam Al-Quran
surat An-Najm. Penjelasan tentang Mi'raj dijelaskan oleh Allah di dalam surat An-Najm ayat 1 sampai ayat 18. Yang diceritakan oleh Al-Isra ayat 1 itu hanya penjelasan tentang perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram yang ada di Mekah ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina. Sebelum kita melangkah ke perjalanan Mi'rajnya Rasulullah dalam surat An-Najm, di hari ini, di bulan Rajab, Palestina sebagai kota suci umat Islam dilanda sebuah bencana kemanusiaan yang sangat besar dalam perjalanan sejarah umat manusia. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi, pesan Rasulullah. Kalian tidak disebut beriman kepada Allah sampai kalian mencintai saudara kalian sesama muslim sebagaimana mencintai diri kalian sendiri. Di Palestina hari ini sudah mencapai 26.000 jiwa yang tewas akibat dibombardir oleh serangan udara Zionis Israel. Dan mayoritas umat Islam dunia diam dan menjadi penonton pembantaian umat Islam yang korbannya mayoritas anak-anak dan ibu-ibu. Anak-anak yang tidak berdosa serta ibu-ibu yang menjadi korban keganasan Zionisme Israel membantai umat Islam yang menjaga Masjid Al-Aqsa yang dia berikan dalam surat Al-Isra ayat 1. Olehnya itu, sebagai umat Islam harus senantiasa berdoa semoga Palestina sebagai kota suci umat Islam, di mana di sana ada Masjid Al-Aqsa, tempat Isra'nya Rasulullah, tempat perjalanan Rasulullah di mana Rasul pernah sholat bersama seluruh para nabi. Kita harus doakan agar negeri itu dimerdekakan sebagaimana negeri-negeri Islam yang lain. Amin ya rabbal alamin. Kita beralih ke surat An-Najm, perjalanan Rasulullah dari Palestina menuju ke Sidratul Muntaha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa, demi bintang ketika tenggelam. Di dalam Al-Quran, ketika Allah memulai sebuah penjelasan yang diawali dengan sumpah, maka perjalanan itu atau cerita itu adalah cerita yang sangat luar biasa. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawa. Sahabat kalian Rasul itu bukanlah orang yang sesat dan bukan pula orang yang lalai. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Seluruh ucapannya bukanlah keinginan pribadinya, bukan kepentingan pribadi. In huwa illa wahyu yuha, melainkan sesuatu yang diwahyukan kepadanya. Segala yang disampaikan Rasul itu adalah wahyu. Olehnya itu, bila mana baca sejarah ada yang mengkritik Rasulullah, menyalahkan Rasulullah, maka orang tersebut orang munafik. Karena orang yang beriman adalah orang yang sami'na wa ata'na, dengar, laksanakan. Tidak ada tedeng-aling-aling, tidak ada protes. Kalau itu Rasul yang sampaikan, fakhuzuhu. Dan bila mana dia larang, fantahu, tinggalkan. Kalau baca sejarah, ada orang yang protes Rasul, mengatakan ini ucapanmu atau keinginanmu. Orang itu orang munafik, pasti. Walaupun dia sholat, dia tahajud, dia puasa, dan lain-lain. Tidak ada. Tidak ada cerita. Kalau percaya Rasulullah, taat. Sami'na wa ata'na. Zumirra 'allamahu syadidul quwa. Rasul itu diberikan wahyu oleh syadidul quwa. Di dalam terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia, 'allamahu syadidul quwa, ayat 5 surat An-Najm adalah malaikat Jibril alaihi wassalatu wassalam.
Jadi yang mengajarkan Rasul itu adalah malaikat Jibril. Zu mirratin fastawa. Dikala itu di Sidratil Muntaha, Jibril wujud menampakkan diri dalam bentuk yang asli. Biasanya malaikat Jibril kalau datang ke sebuah kampung, ke sebuah desa, dia akan tampil seperti orang di desa itu sehingga tidak dikenal. Jadi jangan bayangkan malaikat Jibril datang dia pakai sorban, pakai baju gamis, tidak. Dia akan datang dengan pakaian mayoritas di negeri itu. Kalau masyarakat di situ pakai baju kaos, dia akan pakai baju kaos. Kalau masyarakat di tempat itu dia pakaiannya pakaian kebun, dia akan datang pakai baju kebun. Tidak diketahui. Itu malaikat. Itu cara berpakaiannya malaikat. Kalau dia datang di bangsa Arab, maka dia berpakaian Arab. Kalau dia datang di bangsa Eropa, dia berpakaian seperti orang Eropa. Begitulah caranya malaikat mendatangi sebuah kaum. Dan begitu pula caranya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat-ayatnya. Dia datang dengan lisan bahasa masyarakat yang ada di tempat itu. Karena Rasul berbahasa Arab, maka Al-Quran berbahasa Arab, dan kita belajar bahasa Arab untuk menjelaskan ayat-ayat ini. Wa huwa bil ufuqil a'la. Perjumpaannya Rasul dengan malaikat Jibril itu di ufuk al-a'la, di ufuk yang tertinggi. Dalam pandangan kita, ufuk itu adalah pojok langit, ya, atau sesuatu yang kita lihat di atas. Kalau kita di luar melihat ke atas awan-awan dan bintang-bintang, matahari dan lain semuanya, itu biasanya kita sebut ufuk al-a'la, di tempat yang sangat tinggi. Summa dana fatadalla. Lalu Jibril mendekati Rasul. Fakana qaba qausaini aw adna, sehingga nampak seperti dua busur yang dipertemukan. Dua busur dikasih balik belakang baru dipertemukan, itu berbentuk huruf seperti huruf O, bundar. Seperti itulah gambaran perjumpaan Rasulullah dan malaikat Jibril di ufuk al-a'la. Al-Quran menceritakan surat An-Najm ayat 9. Fa'auha ila 'abdihi ma auha. Apa yang dilakukan oleh Jibril sehingga berjumpa dengan Rasul seperti huruf O? Rasul mengatakan dalam sebuah kisah, beliau dipeluk oleh malaikat Jibril. Beliau dipeluk oleh malaikat Jibril. Cerita tentang Jibril memeluk Rasul ini biasanya cerita di malam nuzul Quran, peristiwa di Gua Hira. Tapi Al-Quran mengatakan itu peristiwa di Sidratil Muntaha, peristiwa di Ufukil A'la dalam surat An-Najm. Fa'auha ila 'abdihi. Dia memberikan wahyu, menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Rasul. Ma'auha, tentang segala sesuatu, tentang wahyu. Seperti apa wahyu itu? Hanya Rasul yang tahu. Kita bisa membacanya melalui kisah-kisah Isra wal Mi'raj dalam berbagai hadis. Akan tetapi kisah itu kontroversial sehingga kita merujuk kepada Al-Quran. Maka kadzabal fuadu ma ra'a. Apa yang dirasakan Rasul, apa yang disaksikan Rasul bukanlah hal yang dusta. Afatumarunahu 'ala ma yara. Olehnya itu, apakah kalian ingin membantah peristiwa itu? Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Lalu Jibril dipertemukan lagi dengan Rasul pada kesempatan yang lain. Artinya perjalanan Isra wal Mi'raj bukan satu kali. Perjalanan itu berulang-ulang kali. Mayoritas umat Islam memahami bahwa Isra wal Mi'raj terjadi hanya sekali. Di dalam surat An-Najm ayat 13 mengatakan, "Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra." Dan dia telah melihat malaikat Jibril lagi pada kesempatan yang lain. Di mana?
Di mana tempatnya itu? Allah ulangi lagi, inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha. Di dalam banyak kisah kita dengar malaikat Jibril tidak sampai di sidratil muntaha. Di sini malaikat Jibril bertemu dengan Rasul di sidratil muntaha, ayat 14 surat An-Najm. Inda sidratil muntaha, perjumpaan di kesempatan yang lain dengan malaikat Jibril itu di sidratil muntaha. Indaha jannatul ma'wa, di samping sidratil muntaha itu ada jannatul ma'wa, surga al-ma'wa namanya. Iz yabsha sidrata ma yabsha, ketika itu sidratil muntaha diliputi oleh sesuatu. Ma zabal basar wa ma tadha, pandangan Rasul, apa yang disaksikan Rasul pada saat itu sama sekali tidak meleset, fokus, dan beliau sadar bukan mimpi. Ada yang mengatakan bahwa peristiwa itu mimpi. Tidak. Saya ulangi lagi, peristiwa gaib itu gaib karena kita tidak merasakannya. Tapi bagi yang merasakannya itu bukan gaib, itu fisik. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dan Rasul telah melihat tanda-tanda kebesaran kami yang besar. Tadi di surat Al-Isra ayat 1, linuriyahu min ayatina. Tujuan dari Isra wal Miraj itu adalah untuk diperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Lalu diulangi lagi surat An-Najm ayat 18, laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, dia telah melihat tanda-tanda kebesaran kami. Setelah sampai di sana, Allah mengatakan sudah, dia sudah lihat. Pada saat dia mau berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Allah katakan tujuannya linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Setelah sampai di puncak perjalanan, Allah mengatakan laqad ra'a, dia sudah melihatnya, telah melihatnya, min ayati rabbihil kubra, jadi antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jemaah Isra wal Miraj yang dirahmati Allah, perjalanan Isra wal Miraj yang kita ketahui dan itu kita bisa baca dalam berbagai macam literatur hadis, di antara tujuannya adalah menerima perintah salat. Fa'auha ila 'abdihi ma auha, Jibril menyampaikan wahyu kepada hamba Allah yaitu Rasul, ma auha, apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah salat itu hanya ada pada zaman baginda Rasul sampai kita saat ini? Tidak. Salat itu adalah ibadah para nabi seluruhnya. Dari sejak zaman baginda Nabiullah Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, beliau sudah salat, dan itu diabadikan di dalam surat Ibrahim ayat 37. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Wahai Tuhan, aku telah membawa keluargaku ke sebuah lembah yang tak bertuan, yang tak seorang pun yang ada di sana, bahkan tak satu pun tanaman yang hidup di sana. Rabbana askantu min dzurriyyati biwadin ghairi zi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus shalah, wahai Tuhan kami, agar mereka melaksanakan salat. Jadi Nabi Ibrahim sudah salat dan mengantarkan keluarganya ke Masjidil Haram. Waktu itu Ka'bah sudah ada. Sebelum Nabi Ibrahim sudah ada. Cuma Nabi Ibrahim diperintahkan untuk membangunnya kembali. Wa iz yarfa'u Ibrahimul qawaida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ketika Nabi Ibrahim, Allah perintahkan untuk membangun kembali qawaida minal, konstruksi bangunan Ka'bah itu. Rabbana taqabbal minna, wahai Tuhan kami, terimalah amalan kami,
innaka antas samiul alim, sungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Di saat Nabi Ibrahim mengantarkan anak dan istrinya ke lembah Bakkah, saat itu Baitullah Haram sudah ada, direkam di dalam surat Al-Ibrahim, surat Ibrahim ayat 37. Inda baitikal muharram, di samping rumahmu yang suci, Rabbana liuqimus shalah, ya Allah aku lakukan semua itu agar mereka salat. Faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim, jadikanlah jiwa manusia condong kepada mereka. Warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun, berikan mereka rezeki dari buah-buahan agar mereka menjadi hambamu yang bersyukur. Kemudian Nabi Zakaria sudah salat. Di dalam surat Ali Imran, Nabi Zakaria didatangi oleh malaikat. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Nabi Zakaria didatangi oleh malaikat di saat dia sedang salat di rumahnya, di mihrabnya. Apa yang disampaikan oleh malaikat kepada Nabi Zakaria? Annallaha, sesungguhnya Allah, yubashiruka bi Yahya, memberikan kabar kepadamu wahai Nabi, akan datangnya seorang bayi laki-laki yang bernama Yahya. Musaddiqan bi kalimatin min Allah, sebagai orang yang akan membenarkan kalimat-kalimat Allah. Wa sayyidan, dan dia sebagai sayyid, pemimpin. Wa hasura, sebagai orang yang penyabar. Wa nabiyyan, sebagai seorang nabi. Wa minas salihin, dan di antara hamba-hambaku yang saleh, di antara hamba-hamba Allah yang saleh. Ingat, di dalam ayat ini ada kalimat Nabi Yahya yang masih dalam rencana itu, belum ada dalam kandungan, baru dikabarkan oleh malaikat adalah sayyidan, sebagai seorang sayyid. Pertanyaannya, apakah Nabi Yahya kita sebut sayyid, lalu kemudian Rasulullah tidak boleh bilang sayyid? Kalau ada mengatakan bahwa mengatakan Nabi Muhammad sayyid itu bid'ah, bertentangan dengan ayat ini. Karena Nabi Yahya sendiri disebut sayyid, wa sayyidan wa hasura wa nabiyya wa minas salihin. Beliau adalah seorang sayyid. Dan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ada sebuah prinsip yang harus kita pegang teguh dan tidak boleh lepas dari prinsip itu. Sikap kita kepada Nabi, kepada seluruh para Nabi, yaitu la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Tidak boleh satupun para Nabi itu dibeda-bedakan. Semua sama, semua kita taati. Sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Semoga Allah mengampuni kita semua dan kepadanya lah kita akan kembali. Jadi seluruh para nabi adalah sayyidan, para sayyid, pemimpin. Mereka semua adalah pemimpin. Walaupun mereka tidak disebut raja, walaupun mereka tidak membentuk monarki, walaupun mereka tidak membangun istana yang mewah, karena pemimpin yang sesungguhnya adalah pemimpin yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabiullah Adam alaihissalam adalah pemimpin, tidak pernah membangun kerajaan, tidak pernah membangun istana yang mewah. Bahkan dia berjalan kaki selama ratusan tahun untuk mencari istrinya. Berjumpa di Bukit Rahmah di padang Arafah. Itu adalah raja yang pertama di muka bumi, pemimpin besar di muka bumi, yaitu Nabi Adam. Dan pemimpin yang terakhir sebagai sayyid adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasul adalah sayyid. Kalau ada mengatakan tidak boleh bilang sayyid, ini Al-Quran boleh menyebut sayyid. Wa sayyidan wa hasura wa nabiyya wa minas salihin. Nabi Zakaria disapa oleh malaikat seperti itu dikala Nabi Zakaria sedang sholat. Kemudian Maryam adalah wanita suci. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa wanita tidak ada yang jadi nabi, memang benar, wanita tidak ada yang jadi nabi, tapi mendekati derajat para nabi ada, yaitu Maryam, ibunda Nabiullah Isa al-Masih, putra Maryam. Beliau disapa oleh malaikat. Maryam bercakap-cakap dengan malaikat. Ada wanita yang bisa bercakap-cakap dengan malaikat dalam sejarah dunia ini.
Salah satunya adalah Maryam, yang lainnya adalah ibunda Nabiullah Musa alaihi wassalatu wassalam, bercakap dengan malaikat. Ketika Allah perintahkan kepada ibu Nabi Musa untuk hanyutkan Nabi Musa di sungai, malaikat Jibril datang untuk mendesain kejadian itu. Malaikat Jibril yang setting semua peristiwa itu, melakukan setting aksi. Malaikat Jibril yang setting bagaimana Nabi Musa diletakkan di peti, baru dihanyutkan di sungai, kemudian dijemput oleh istri Fir'aun, dihanyutkan itu di saat istrinya Fir'aun sementara mandi. Ya, ketika dia ada bayi-bayi di peti, langsung dia pergi tangkap. Akhirnya suaminya tidak bisa sembelih Nabi Musa, karena yang piara Nabi Musa istrinya sendiri. Istrinya bilang, saya mau jaga anak ini, saya tidak ada anak, saya mau ambil anak ini. Lalu malaikat Jibril perintahkan ibu Nabi Musa untuk pergi, perintahkan anaknya, saudara Nabi Musa yang perempuan, sudah kakaknya Nabi Musa yang perempuan, pergi ke rumahnya Fir'aun, beritahu istrinya itu ada ibu-ibu yang menawarkan jasa untuk menyusui. Lalu kemudian disusuilah oleh ibunya sendiri. Malaikat Jibril bilang, hanyutkan di sungai, nanti akan saya kembalikan kepadamu. Dengan cara apa? Kakaknya Nabi Musa perempuan pergi tawarkan diri kepada istri Fir'aun untuk disusui oleh ibu Nabi Musa, oleh seorang ibu. Ternyata ibu itu adalah ibunya Nabi Musa. Setting itu Jibril melalui percakapan dengan ibunya Nabi Musa. Ada wanita yang bisa bercakap-cakap dengan malaikat, yaitu ibu Nabi Musa. Dan salah satu dari itu, dan yang lainnya adalah Maryam, ibunda Nabiullah Isa al-Masih. Dia bercakap dengan malaikat di dalam surat Al-Imran ayat 43. Maryam disapa oleh malaikat, "Ya Maryam uqnuti." Wahai Maryam, baca kunut. Maryam disuruh baca kunut. Ya Maryam uqnuti li rabbiki, kepada Tuhanmu. Wasjudi, sujud, warka'i, ruku, ma'arraki'in, sebagaimana orang lain juga saya perintahkan untuk ruku. Maryam disapa oleh malaikat, diajak bercakap-cakap oleh malaikat untuk membaca kunut. Ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'arraki'in. Ini gerakan-gerakan salat yang terkadang kita bertengkar dengan persoalan ini. Kunut itu adalah Al-Quran, diperintahkan dalam Al-Quran. Tapi di dalam terjemahan Kementerian Agama di sini ditulis taatilah. Padahal ini adalah gerakan-gerakan sholat. Ini gerakan sholat, sujud, ruku, kunut. Maka menurut fikih yang tertua, jadi fikih itu ada kronologisnya. Fikih ada kronologisnya. Silakan baca fikih 5 mazhab. Fikih yang tertua dalam Islam adalah fikih Imam Ja'far As-Shadiq. Tapi Imam Ja'far As-Shadiq ini kemudian fikihnya ini dicaci maki oleh mayoritas umat Islam dunia, katanya fikih sesat. Padahal itu fikih yang tertua, fikih yang sangat dekat dengan zaman Nabi, dan itu adalah cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gurunya seluruh ulama. Jadi seluruh ulama dunia ini lahir dari Imam Ja'far As-Shadiq. Imam Ja'far As-Shadiq punya murid ribuan. Dari muridnya itulah menurunkan berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, termasuk matematika, fisika, biologi beliau ajar. Bukan cuma fikih, berbagai macam cabang ilmu pengetahuan, termasuk filsafat beliau ajar. Di mana beliau mengajar? Di Masjid Nabawi di Madinah dan di Masjid Kufah di Irak. Beliau hidup di 2 tempat itu. Dan dalam salah satu prinsip fikihnya Imam Ja'far As-Shadiq adalah kunut setiap sholat, mau sholat wajib, sholat sunat, rakaat kedua kunut, tidak ada alasan. Tapi beliau katakan itu sunnah. Kunut dalam fikih Imam Asy-Syafi'i yang digunakan di Indonesia dan Asia Tenggara, kunut itu hanya ada di waktu subuh. Boleh. Kalau tidak mau kunut tidak apa-apa, karena dia sunnah juga. Sunnah. Dalam fikih para imam yang lain, misalnya Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kunut itu tidak ada. Ya tidak apa-apa kalau tidak mau kunut, kan dia sunnah ke hukumnya. Tapi dalam Al-Quran Allah perintahkan Maryam, ya Maryam uqnuti li rabbiki wasjudi, gerakan salat, wasjudi warka'i ma'ar rafi'in. Kunut itu adalah berdiri sambil berdoa, karena memang salat itu adalah doa. As-salahu ad-doa dalam bahasa, secara bahasa.
makna salat adalah doa. Secara istilah, salat adalah melakukan ritual peribadatan sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Itu salat secara istilah. Tapi salat secara bahasa adalah doa. Dan di dalam definisi ayat yang berikutnya, aqimis sholata li zikri, laksanakan salat untuk mengingatku, kata Allah. Jadi tadi Maryam salat, Kemudian Nabi Allah Musa alaihi wassalam, ketika Nabi Musa hidup di istana Fir'aun sampai dia telah menjadi dewasa, suatu ketika Nabi Musa berjalan-jalan. Ini naluri seorang nabi, tidak ada kemungkaran yang bisa lolos di depan matanya kecuali dicegah. Karena membiarkan kemungkaran di depan mata itu perbuatan yang terlaknat. Dalam surat Al-Maidah ayat 78-79 Allah berpesan, lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa ibn Maryam. Allah pernah melaknat orang-orang kafir di zaman Bani Israel melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Mengapa mereka dilaknat? Zalika bima asau, karena mereka bermaksiat, wa kanu ya'tadun, dan kemaksiatan itu berlebihan. Kemaksiatannya berlebihan. Maksiat itu dimaklumi oleh Allah. Karena manusia itu tempatnya mahallul khata' wan nisyan, tempatnya lupa dan salah. Akan tetapi kalau sudah mu'tadin, sudah berlebihan, wajib ditegur, wajib dicegah, tidak boleh dibiarkan. Dan Bani Israel yang kafir dan pembangkang itu pernah dilaknat melalui lisannya Nabi Daud dan Isa putra Maryam. Zalika bima asaw wa kanu ya'tadun, karena kejahatannya berlebihan. Kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu, dan mereka juga dilaknat itu karena mereka membiarkan kejahatan terjadi di kampung halaman mereka. Jadi kalau ada kejahatan, jangan kasih biar. Ada orang berdiri di perempatan, jaga motor yang lewat, mobil yang lewat, dipajak, suruh bayar. Pergi rame-rame, tegur, tidak boleh begitu, itu kemungkaran. Mungkar adalah perbuatan jahat yang merugikan orang lain. Itu mungkar. Fahsya adalah perbuatan jahat yang merugikan diri sendiri atau juga merugikan orang lain, tapi dia bersepakat dalam sebuah kejahatan. Ya, misalnya apa kira-kira? Nanti cari sendiri, nanti yang ada yang tersinggung lagi, tidak mau. Nah, jadi ketika Nabi Musa berjalan-jalan di seputaran kota Mesir, dia melihat ada orang yang mau dianiaya. Nabi Musa langsung pergi tegur, nasihati, tidak boleh menganiaya orang, tidak boleh menzalimi orang. Ternyata yang dinasihati ini melawan. Ya, terpaksa Nabi Musa kasih pukulan, entah tampeleng atau palungku, saya juga kurang begitu pahami sejarahnya. Jelas dipukullah oleh Nabi Musa. Satu kali pukul mati orang itu. Mati dipukul Nabi Musa, satu kali pukulan. Jadi orang yang pukul orang satu kali langsung mati itu Nabi Musa. Karena mati, orang yang diselamatkan tadi ini terkejut, dipukul mati, Masya Allah. Nah, besoknya Nabi Musa jalan-jalan lagi. Orang yang ditolong tadi ternyata juga mau melakukan hal yang sama, mau zalimi orang lagi. Ya, dalam riwayat itu ada yang mengatakan bahwa mereka itu mau perkosa wanita. Nabi Musa dapat lihat, dia cegah. Ternyata karena ini pelaku ini betul-betul sudah dirasuki setan, dia kata Nabi Musa, kalau kamu cegah saya mau lapor kamu, karena kemarin kau pukul orang mati. Ternyata bukan cuma dia ancam, memang dia lapor. Nabi Musa dilapor kepada antek-antek intelijen militer dan polisinya Fir'aun pada zaman itu. Nabi Musa dikejar oleh pihak keamanan. Nabi Musa pergi tanpa bekal, tanpa pesan, dia berjalan. Sampai di sebuah tempat yang namanya Madian. Di sanalah Nabi Shu'aib. Saya langsung loncat ceritanya karena kita bicara tentang Isra Mi'raj. Tiba di Madian, beliau dipelihara oleh Nabi Shu'aib dan dinikahkan dengan putri Nabi Shu'aib.
sampai pada suatu ketika melewati sebuah perjanjian yang panjang karena mahar pernikahan itu adalah tinggal dan menjadi penggembalanya Nabi Shu'aib. Setelah selesai kesepakatan itu beberapa tahun, beliau kembali ke Mesir karena rindu tanah kampung halamannya. Ingin pulang kampung, bawa dengan istri dan gembalaannya, kambing-kambingnya dia bawa. Tiba di sebuah tempat di malam hari, sudah tiba waktu malam, mereka tiba di sebuah tempat, dia melihat ada api di sebuah gunung. Dia pamit kepada istrinya, saya akan pergi melihat api itu. Semoga api itu bermanfaat untuk perjalanan kita. Ataukah mungkin saya bisa dapat petunjuk di api itu? Ada firasat kenabian. Mendekatlah di api itu. Ternyata api itu hanya caranya Allah untuk menggeser Nabi Musa dari keluarganya, supaya dia terpisah dari keluarganya untuk sesaat. Karena ada wahyu yang mau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa wahyu yang disampaikan? Kisah ini bisa dibaca dalam surat Taha, tapi saya langsung loncat. Apa yang disampaikan Allah? Salah satu penyampaian Allah kepada Nabi Musa, karena Nabi Musa dianggap disebut Nabi yang langsung bercakap-cakap dengan Allah, tidak melalui perantaraan Jibril. Innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Ini kata Allah dalam surat Taha ayat 14. Wa aqimis sholata li zikri, laksanakanlah sholat untuk mengingatku. Jadi saat itu Nabi Musa disuruh sholat oleh Allah. Itu salah satu perintah Allah ketika Nabi Musa digeser dari perjalanannya dengan istrinya ke sebuah bukit di mana di sana ada api. Salah satu pertemuan itu Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk sholat. Masya Allah, sholat. Dari zaman Nabi Ibrahim, dari zaman Nabi Zakaria yang memelihara Maryam, dari zaman Maryam, dari zaman Nabi Musa, mereka semua salat. Mengapa kita tidak salat? Dan salah satu inti dari perjalanan Mi'raj adalah salat. Mengapa kita harus salat? Karena Allah perintahkan ista'inu bisabri wassalah. Mintalah segala hajat-hajat Anda dengan sabar. Sabar atas segala ketetapan Allah. Kalau Allah kasih cobaan, terima dengan ikhlas, jangan mengeluh. Itu syarat terimanya doa. Terima segala ketetapan Allah dengan senang hati. Karena yang diselamatkan Allah nanti adalah radiyatan mardiyah, orang yang rela kepada Allah dan mereka direlai oleh Allah, rela terhadap segala cobaan. Ista'inu, minta tolonglah kalian kepada Allah, bisabar, dengan sabar, wassalah, dengan salat, wassalah, dengan salat, wa innaha lakabiratun. Dua pekerjaan itu, bersabar dan salat, lakabiratun, adalah pekerjaan yang sangat-sangat berat. Sangat berat. Salat itu jangan main-main, jangan sekedar lihat orang salat ambil wudu, baru mulai berdiri, takbiratul ihram, baca Fatihah dan lain sebagainya. Oh, semua orang bisa lakukan itu. Semua bisa lakukan itu. Bahkan pemain film Hollywood yang agamanya bukan muslim, ketika melaksanakan adegan salat, Masya Allah, khusyuknya luar biasa dilihat, padahal dia bukan muslim. Atraksi salat itu semua orang bisa lakukan. Tapi apakah dia salat atau tidak? Belum tentu. Belum tentu, termasuk saya. Belum tentu. Belum tentu. Karena salat itu harus benar-benar terkonsentrasi dari takbiratul ihram sampai salam. Ada yang mampu lakukan itu? Kalaupun kita tidak mampu, tetap sami'na wa ata'na. Karena yang Allah melihat, dia mau ingin tahu sampai di mana ketaatan kita terhadap cobaan-cobaan. Perintah Allah itu bagian dari cobaan. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu adalah pekerjaan yang berat, terkecuali. Ini saya akan buka rahasianya bagaimana salat itu betul-betul kita laksanakan dengan benar. Allah mengatakan bahwa wa innaha lakabiratun. Sabar dan salat itu pekerjaan yang sangat berat. Illa, terkecuali 'alal khashi'in,
terkecuali orang yang penakut. Jadi orang yang sholatnya benar itu sholatnya orang penakut. Orang takut. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah. Selain kepada Allah tiada yang ditakuti. Hanya Allah yang ditakuti. Takutnya orang kepada Allah itulah yang membuat sholatnya khusyuk. Bagaimana caranya supaya tidak takut kepada Allah? Bayangkanlah, renungkan di setiap waktu dan tempat bahwasanya tidak sejengkal pun tanah yang tidak pernah disaksikan oleh Allah. Ingat di dalam surat Yasin Allah berpesan, di akhir surat Yasin yang sering kita baca, fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Ibu-ibu pernah baca ayat itu? Pernah baca surat Yasin? Kalau pernah baca surat Yasin, pasti pernah baca ayat itu. Fa subhanallazi biyadihi, maha suci yang di tangannya lah malakutu kulli syai'in, segala sesuatu ada malakutnya, segala sesuatu ada malaikatnya. Entah itu seperti sebutir pasir yang halus, ada malaikatnya. Ada yang jaga, ada yang menyaksikan, dan ada yang lihat. Tidak satu senti pun hidup ini yang terlepas dari CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Allah menyiapkan CCTV di semua tempat. Tidak ada pekerjaan yang lolos dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Yasin, fa subhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in, segala sesuatu ada malakutnya, wa ilaihi turja'un, dan segala sesuatu itu ilaihi turja'un, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna lillah, dan kita semua dari Allah. Wa inna ilaihi, dan kepadanya lah kita semua akan raji'un, akan kembali. Tidak ada yang tersisa. Olehnya itu, kalau kita menyadari persoalan ini, insya Allah salat khusyuk. Karena takut. Kita pasti akan takut. Segala pekerjaan, perbuatan kita, bahkan di dalam hati kita disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanakah bentuknya orang-orang takut itu? Seperti apa juga orang-orang takut dalam sejarah? Allah ajarkan kita melalui surat yang kita baca di dalam Al-Quran. Surat Sab'a Masani, 7 yang diulang-ulang, yaitu surat Al-Fatihah. Kita diajarkan surat Al-Fatihah di setiap salat untuk berdoa, karena salat intinya adalah doa. Kita disuruh mengingat Allah karena aqimis salat li zikri, dirikan salat untuk mengingat Allah. Apa yang kita minta di dalam salat? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Sebelum kita meminta, kita harus puji Allah. Alhamdulillah, segala pujian hanya kepadamu ya Allah, Rabbil Alamin, pemelihara totalitas jagat ini. Ar-Rahmanir Rahim, pengasih dan penyayang. Hanya Engkau yang pengasih dan penyayang. Kasih dan sayang yang ada di dalam diri manusia adalah milikmu semuanya. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, Engkaulah yang menguasai segala hari, termasuk hari kiamat nanti. Kemudian kita nyatakan kondisi kita. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah kami menyembah. Tidak ada sembahan selain Allah. Kita tidak menyembah komandan, bos, kepala, presiden, menteri, gubernur. Tidak ada. Yang kita sembah Allah. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Bukan minta tolong kepada si A, si B, si partai sana, partai sini, caleg sana, caleg sini, gadis sana, gadis sini. Tidak ada.
Iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami minta tolong. Baru apa yang kita minta itu dijelaskan lagi di bawah. Inti dari sholat adalah doa. Saya ulangi, inti sholat adalah doa. Makanya surat yang diulang oleh surat Al-Fatihah yang intinya adalah doa. Apa doanya? Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Itu inti dari sholat. Doa. Ihdinas sirat. Tunjukkan kami jalan al-mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang benar. Seperti apa lagi jalan yang benar itu? Dijelaskan lagi di bawahnya lagi. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalannya orang-orang, jalannya manusia. Kita minta ditunjukkan jalannya manusia, bukan jalannya siapa-siapa. Jalannya manusia yang kita minta di dalam surat Al-Fatihah itu. Jalannya orang-orang. Siratal ladzina an'amta. Jalannya orang-orang yang engkau pernah berikan nikmat. Nikmat apa? Nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat kitab Allah, nikmat ilmu. Ingat di dalam surat Wad-Duha, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Dan adapun nikmat Allah ceritakan. Nikmat seperti apa itu? Al-Qur'an. Itu nikmat. Nikmat kitab-kitab yang diterima para nabi semua adalah nikmat. Ilmu yang diberikan pada para nabi semua adalah nikmat. Olehnya itu kita berdoa, ya Allah berikan kami jalannya orang-orang yang pernah Engkau berikan nikmat itu, yaitu nikmat kenabian, nikmat kejujuran, nikmat keberanian, dan nikmat menjadi hamba Allah yang saleh. Seperti itu. Itu nikmat yang kita minta dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang benar. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Itu jalannya orang-orang yang pernah Engkau beri nikmat. Pernah, an'amta, yang pernah itu fi'il madhi, sebuah peristiwa yang telah terjadi. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ada keterangan lanjutan lagi. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau benci. Ingat, tidak boleh jalannya orang-orang yang dibenci Allah. Kemudian berikutnya lagi, apa artinya itu? Bukan jalan orang-orang yang sesat. Kita minta kepada Allah jalannya manusia yang pernah diberikan nikmat, bukan jalannya manusia yang dimarahi oleh Allah, yang dibenci oleh Allah, bukan jalannya manusia yang tersesat. Artinya kita minta jalannya para orang-orang yang suci, orang-orang yang terpelihara dari sejak kecil sampai wafat, terjaga kesuciannya, yaitu para nabi dan murid-murid para nabi yang khusus. Tidak semua para nabi memiliki murid yang khusus. Al-Quran mengatakan pengikut para nabi yang taat kepada nabi sampai wafatnya dan memegang teguh ajaran para nabi, illa qalila, sangat sedikit, tidak semuanya, tidak semua, sebagian kecil saja. Bahkan pengikut para nabi itu, murid para nabi setelah nabi meninggal, banyak yang baku bunuh sama-sama dorang. Itu bukan teladan. Yang menjadi teladan adalah orang yang konsisten dengan ajaran para nabi. Dia hanya membunuh bila mana dia diserang, membela diri. Kalau dia memulai, itu bukan murid para nabi, itu muridnya iblis. Memulai menyerang orang, itu muridnya iblis. Siapa yang mengatakan begitu? Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 93. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan, siapa yang bunuh satu orang beriman dengan sengaja, fajazaohu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, masuk tinggal di dalam, wa ghadiballahu alaihi, Allah akan marah kepadanya. Ingat tadi dalam surah Al-Fatihah kita baca ghairil maghdub,
Orang yang pernah bunuh orang, wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu, Allah laknat dia. Wa adalahu azaban azima, dan Allah siapkan dia azab yang pedih. Orang yang dilaknat sama dengan iblis. Biar dia sembahyang sampai kaku pas jidat, salatnya tidak diterima oleh Allah. Makanya hati-hati, jangan sampai kita jadi orang yang terlaknat. Hati-hati, jangan memulai menyerang orang kecuali bela diri. Kalau bela diri, ingat Rasul berperang 80 kali, itu bela diri. Itu bela diri. Peristiwa yang terjadi hari ini di Palestina itu bela diri, bukan teroris. Bangsa Indonesia dijajah dan bangkit melawan penjajahan, itu bela diri. Arek-arek Surabaya menyerang sekutu, mengusir sekutu, adalah bela diri. Itu wajib dalam Islam. Fa in qataluukum faqtuluhum. Kalau kamu diserang, balas serangan itu. Itu perintah Allah. Fa in qataluukum, jika kalian diserang, faqtuluhum, balik, serang balik. Itu perintah Allah. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan kalian berperang walaupun itu sakit dan pahit, membuat kita benci. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Terkadang sesuatu yang kamu benci itu baik untuk kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan terkadang sesuatu yang kalian suka itu membuat kalian sengsara. Jamaah Isra wal Mi'raj yang dirahmati Allah, kita kembali kepada tema kita tentang salat. Salat adalah ajaran yang mengajarkan kita untuk konsisten dalam doa, konsisten mengikuti ajaran para nabi, konsisten untuk mengikuti ibadallah salihin, siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberikan nikmat oleh Allah, bukan jalannya orang-orang yang maghdub, dan bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapa itu maghdub? Tadi dijelaskan di dalam surat An-Nisa 93, yaitu orang yang punya pelanggaran berat. Tidak terkecuali dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir, melakukan pelanggaran, membunuh satu nyawa manusia muslim beriman kepada Allah, maghdub alaih, selesai urusan. Mereka bukan teladan. Bukan teladan. Siapa yang mengatakan demikian? An-Nisa ayat 93. Di dalam salat, setiap salat, di setiap rakaat, ketika kita berdiri, kita baca siratal ladzina an'amta alaihim, an'amta alaihim. Ingat ya, an'amta alaihim. Jangan dipanjangkan ainnya. Kalau kalian baca an'am, itu an'am, kalau panjang ainnya itu artinya ternak. Harus baca cepat. An'am, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalannya orang-orang yang pernah engkau berikan nikmat. Ghairil maghdub, bukan jalan orang-orang yang kau benci. Waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Orang tersesat adalah orang yang jelas-jelas menolak ajaran Islam. Maghdub adalah orang Islam, tapi dia melakukan pelanggaran yang membuat rasa sakit hati pada Rasulullah. Jangankan membunuh seorang muslim, bunuh orang non-muslim yang tidak melakukan penyerangan kepada orang Islam, yang hidup damai dengan orang Islam. Rasul mengatakan, man aza zimmiyan faqad azani. Siapa menyakiti orang non-muslim yang hidup damai dengan umat Islam, maka dia menyakiti diriku, kata Rasul. Olehnya itu, menciptakan suasana damai, persaudaraan kepada segenap umat manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat di dalam khutbah Jumat, di khutbah yang kedua, kita disuruh mengulang-ulang ayat Al-Quran. Innallaha ya'muru, sesungguhnya Allah perintahkan kita semua bil adl, untuk menegakkan keadilan, wal ihsan, berbuat baik. Berbuat baik kepada siapa saja, kepada seluruh ciptaan Tuhan. Ingat dalam surat An-Nisa ayat 1, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai semua manusia, tidak terkecuali, wahai seluruh manusia,
takutlah kepada Tuhan. Ittaqu rabbakum allazi khalaqakum min nafsin wahidah. Takutlah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kalian semua dari pribadi yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan dari pribadi yang satu itu Allah menciptakan pasangannya. Wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari dua pasangan itu Allah ciptakan berbagai suku bangsa, laki dan wanita, yang kemudian melahirkan berbagai macam suku bangsa dan bahasa. Wattaqullaha allazi tasaalun, takutlah kalian kepada Allah, karena di dalam keragaman itu kita saling membutuhkan. Di dalam keragaman suku bangsa, di dalam rijalan katsiran wa nisaa yang begitu banyak, kita di sana ada tasaalun, saling membutuhkan, wal arham, dan saling menyayangi. Olehnya itu harus kita menjunjung tinggi rasa persaudaraan dan kemanusiaan, karena dasar negara kita juga adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Adab dan kemanusiaan adalah dua hal yang tidak boleh dipisahkan, dan itu adalah prinsip ajaran seluruh para nabi, terutama ajaran Al-Quran yang diulang-ulang di dalam setiap khutbah Jumat. Innallaha ya'muru bil adl wal ihsan, keadilan dan kebaikan kepada segenap ciptaan Tuhan. Hadirin yang dirahmati Allah, kajian kita ini masih panjang. Kalau saya lanjutkan, maka bisa masuk waktu zuhur. Maka mungkin kita akhiri dulu, nanti kita sambung lagi pada kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan kata, ucapan yang mungkin tidak pas, mohon dimaafkan, karena ini adalah sebuah kajian. Kebenaran hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Usikum wa nafsi bitaqwallah, wa qad fazal muttaqun, wallahul musta'an, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.